Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kongsi Pak Cai dulu untuk kita ya. Mari kita baca satu firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Silakan buka HP sucinya, kitab sucinya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 2 ayat saja. Kalau sudah menemukan Filipi 4 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa, ya, hari di mana saudara-saudara kita yang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Nah, saudara-saudara, doa saya, doa kita semua agar Tuhan memelihara kita di tahun yang baru ini, baik pekerjaan, keluarga maupun kesehatan kita. Yang menarik saudara-saudara, menurut perhitungan kalender orang Tionghoa, tahun baru 2023 itu adalah tahun kelinci ya, tahun kelinci air. Saya nggak tahu ada kelinci air, ada kelinci yang lain-lain ya. Yang saya tahu tuh kelinci cuma di darat doang, kok ada kelinci air ya. Yang jelas tahun kelinci. Nah, ini menarik ya. Di dalam perhitungan kalender orang Tionghoa ini sebenarnya ada 12 sio. Nah, saya nggak tahu saudara sio yang mana nih. Ada sio macan gitu ya, sio kelinci, sio apa lagi, sio naga, sio ular, sio kuda, sio kambing, monyet, ayam jantan, anjing, babi, tikus, dan kerbau. 12 ya. Dan ini saya sempat baca-baca tadi pagi. Nah, orang yang sio kelinci itu lahir dari tahun 51 ya, 63, tahun 75. Nah, yang lahir tahun 75 itu sio kelinci. Lalu yang lahir tahun 87, 1987 sio kelinci, 1999 gitu ya. 2011 dan tahun ini 2023. Itu semua yang lahir tahun itu disebut sio kelinci. Luar biasa ya. Nah, yang menarik saya cek-cek sio saya gitu ya. Waktu saya lihat sio saya, waduh, ternyata sio mukse ini malu untuk dikatakan gitu ya. Pokoknya saya sionya binatang yang setiap kali hari raya maupun tidak hari raya pasti dipotong. Nah, itu sio saya. Nah, saudara pasti tahu ya, sionya apa? Nah, itu ya. Saya tidak usah sebut. Sio apa? Itu ya. Tetapi yang menarik gini, orang yang sio kelinci katanya, ini saya bikin apa biar saudara mulai memahami dulu. Ada tujuan saya di balik saya memberitahu ini. Ya, orang yang sio kelinci itu memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Saya sebut saja, orang yang sio kelinci orangnya lembut katanya, ya. Orangnya lembut. Yang kedua, pendiam. Dia sopan. Wah, luar biasa ya. Dia sabar, tapi dia juga cerdas. Ini katanya ya. Dan yang berikutnya, orang yang sio kelinci itu anggun. Anggun sekali. Lihat orangnya anggun katanya ya. Nah, soal cinta, nah ini menarik nih anak muda. Kalau sio kelinci ini ketemu orang yang tepat, dia akan mencintai sampai dunia berakhir. Bukan sampai akhir hayat loh ya. Sampai akhir hayat kan pendek. Sampai dunia berakhir. Nah, pertanyaan saya kapan dunia berakhir? Berarti sampai Tuhan Yesus datang, betul gak? Oh, ini hebat sekali loh. Orang sio kelinci ini kalau mencintai gitu ya. Nah, tapi, ini ada tetapi nih. Saya ada punya teman, saya kenal satu orang teman yang tidak jauh, ya sangat dekat dengan saya dulu gitu ya. Orangnya lahir tahun 1975. Berarti dia sio kelinci dong. Karena dia sio kelinci, saya coba berpikir-pikir tentang dia gitu. Kok rasanya ciri-ciri ini nggak kena ya? Ya, orangnya lembut nggak? Enggak. Ya, orangnya pendiam nggak? Nggak juga. Orangnya anggun nggak? Waduh, jauh sekali dari arah anggun gitu ya.
Kemudian dia terus kalau soal mencintai gimana? Ya mohon maaf, dulu dia gonta-ganti pacar gitu ya. Waduh, kok rasanya nggak cocok gitu ya. Sehingga saya akhirnya wah kayaknya ini nggak bener ini gitu ya. Tapi sudahlah, itu orang-orang zaman dulu punya perhitungan kayak gini gitu ya. Nah, berikutnya adalah terdapat sio yang sangat beruntung di zaman tahun kelinci katanya ya. Yaitu sio kelinci sendiri ya pasti beruntung di tahun ini katanya gitu. Anjing juga gitu, tikus, kambing, monyet. Ini ada 5 yang sangat beruntung di tahun kelinci. Tapi ada 3 sio yang sangat amsyong, sangat apes, sangat sial di tahun kelinci. Ya saya nggak tahu, siapa tahu ini saudara punya sio, ingat ya. Sio ayam jantan katanya, itu paling amsyong di tahun ini. Kemudian sio naga dan sio kuda. Nah, wah bingung ya. Nah, saya tadi mengatakan, apa maksud saya menyampaikan ini? Saya mau katakan begini, ini sebagai kesimpulan ya. Di dalam perhitungan sio-sio pun saudara-saudara, selalu ada 2 hal yang disampaikan. Satu sisi ada yang memiliki pengharapan, satu sisi ada yang namanya kekhawatiran. Jadi dalam hitungan kalender sio atau sionya orang-orang Tionghoa zaman dulu itu, ya 2 ini selalu ada. Ya, ada sio yang beruntung, wah berpengharapanlah mereka. Tapi ada sio-sio yang amsyong, yang apes, yang paling sial, maka berkekhawatiranlah mereka. Ini yang saya mau sampaikan, karena hari ini pengharapan di dalam kekhawatiran itu tema khotbah saya. Oke, jadi di dalam sio-sio ini saudara, ada pengharapan, ada kekhawatiran, dua-dua diajarkan di dalam 12 sio atau dalam tahun-tahun kalender orang Tionghoa. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Kalau kita belajar firman Tuhan saudara, ternyata yang diajarkan Alkitab cuma pengharapan saja. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang kekhawatiran. Yang Alkitab lakukan tentang kekhawatiran adalah dia larang. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan cuma berpengharapan saja. Dia hanya menyodorkan ajaran tentang pengharapan saja. Tapi tentang kekhawatiran, Tuhan larang kita khawatir. Beda dengan sio-sio tadi. Selalu ada pengharapan, ada kekhawatiran. Yang khawatir celakalah kamu. Yang pengharapan ya beruntunglah kamu di tahun ini. Tetapi di dalam ajaran Alkitab, Alkitab tidak pernah melarang, tidak pernah mengajarkan kekhawatiran. Alkitab ajarkan hanya satu, yaitu tentang pengharapan saja. Loh, kalau begitu bagaimana dengan kita yang masih khawatir? Nah, kalau manusia masih khawatir, itu bukan karena Tuhan yang ajarkan. Kalau manusia masih khawatir, itu karena manusia berdosa. Karena kita adalah manusia berdosa. Jadi ini beda ya. Karena itu sekarang saya ingin bawa kita mengerti apa itu pengharapan dalam kekhawatiran. Apa saja yang harus kita lakukan agar kita tetap memiliki pengharapan di dalam kekhawatiran di dunia ini. Itu pertanyaannya. Saudara, saya ada 3 poin. Saya tidak khotbah lama hari ini, biar kita cepat kongsi Pak Cai ya, gitu ya. Ya, ada 3 poin. Ya, ada 3 hal yang perlu kita lakukan berdasarkan Filipi 4 tadi, supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam kekhawatiran. Ya, yang pertama adalah ayat 6 bagian A. Tadi ayat 6 bagian A masih jangan lupa, jangan ditutup dulu ayatnya ya. Ayat 6 bagian A berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jelas ya? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Poin pertama adalah jangan khawatir. Kunci untuk bisa tetap memiliki pengharapan di tengah kekhawatiran adalah, pertama jangan khawatir itu sendiri. Kita jangan sampai khawatir. Nah, di sini saudara, pesan Tuhan sangat jelas. Tuhan melarang kita khawatir terhadap apapun juga. Tuhan tidak ingin engkau dan saya khawatir tentang apapun juga. Tuhan tidak mau kita khawatir. Jelas ya pesan Tuhan. Nah, kalau Tuhan melarang kita khawatir saudara-saudara, itu artinya apa sih? Kalau Tuhan melarang Yuspin, jangan khawatir ya Yuspin.
Itu artinya bagi Yuspin apa? Kalau Tuhan melarang misalnya bagi Pando, Pando jangan khawatir ya Pando. Itu artinya apa? Saudara, kita ini selalu ada dua sisi. Kalau Tuhan larang kita jangan khawatir, berarti dia mau kita berharap pada Tuhan. Betul? Kalau Tuhan bilang, no, tidak boleh khawatir, maka Tuhan ingin kita punya pengharapan. Itu tujuannya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan khawatir, maka Tuhan ingin kita memiliki pengharapan. Jadi dua sisi. Karena itu antara pengharapan dan kekhawatiran, itu bisa diumpamakan seperti terang dan gelap. Coba bayangkan ini ya, saya kasih perumpamaan yang menarik nih. Seperti terang dan gelap. Ketika terang datang, gelapnya apa? Gelapnya apa? Hilang, pergi. Ketika terang itu datang, maka gelap akan pergi. Ketika terang itu pergi, maka gelap itu datang. Dapat lihat di situ? Nah, pengharapan dan kekhawatiran sama. Ketika engkau berpengharapan makin besar, maka kekhawatiranmu makin kecil. Tapi ingat, ketika pengharapanmu makin kecil, maka kekhawatiranmu makin besar. Coba lihat. Di dalam hidup ini seperti itu. Jadi kalau Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apapun, artinya kecilkan, hilangkan, biar pengharapanmu makin besar, makin tinggi, makin kuat. Itu maksud Tuhan. Tapi seringkali yang kita lihat apa? Aduh, ini kekhawatiran kita besarkan kekhawatiran kita. Akhirnya pengharapan kita makin kecil, saudara-saudara. Ini situasi terjadi dalam iman kita. Persoalan sedikit aja nanti kita langsung rasanya udah kayak gunung seperti menimpa kita. Wah, itu karena kekhawatiran kamu loh. Itu bukan orang yang berpengharapan. Jadi kita bisa lihat ya, orang yang hidup di dalam Tuhan, yang punya pengharapan, kita lihat aja dari kekhawatirannya. Ya, kita bisa lihat orang yang khawatir hanya di dalam hal kecil, nggak punya garam aja sudah khawatir gitu ya, nggak bisa beli gula aja udah khawatirnya luar biasa. Naik 500 ribu, naik 500 rupiah aja, waduh udah rela mati demi 500 itu gitu. Khawatirnya kok luar biasa sih. Masa sih Tuhan tidak bisa pelihara kita? Karena itu saudara, di tahun 2023 ini, yang saya berharap, yang menjadi besar adalah pengharapan kita, bukan kekhawatiran kita. Biarlah pengharapanmu makin gede di 2023. Dan kekhawatiranmu makin kecil, kalau perlu lenyap. Amin. Amin. Jadi sekalipun kamu tadi punya sio naga, sio kuda, sio apalagi satu tuh yang amsiong itu, sio ayam jantan, nggak usah takut. Itu bukan ukurannya, nggak usah lihat itu lagi. Itu masa lalu kita. Yang penting kau punya pengharapan dalam Tuhan, mau sio apapun tetap berkemenangan. Ya, luar biasa ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan, tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kekhawatiran. Yang pertama tadi, jangan khawatir. Memang Tuhan sudah larang kita khawatir. Yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Ini yang kedua. Itu ayatnya di dalam ayat 6 bagian B. Ayat 6 bagian B. Coba lihat ya. Ayat 6 bagian B. Di situ dikatakan begini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ada lihat kalimat itu? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Jelas sekali. Kalimat itu menyatakan apa? Kalimat itu adalah kalimat yang membuat kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Ketika engkau berharap pada Tuhan, saudara, maka itu adalah langkah kedua supaya engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Menarik ya. Sekalipun situasi kayak buruk kayak apapun, kau akan tetap tenang. Kenapa? Karena engkau seorang yang berharap pada Tuhan. Nah, tetapi ayat ini kita mengerti begini, saudara-saudara. Ya, orang kalau berharap kepada Tuhan,
harus didukung dengan sikap dan perbuatan yang berbanding lurus dengan harapan dia. Betul ya? Ini anak muda di sini ya. Kalau kamu lagi jatuh cinta sama seorang gadis gitu atau seorang cowok ya, cowoknya cakep gitu ya, kamu lagi jatuh cinta sama dia. Kalau kamu jatuh cintanya diam-diam gitu ya, kira-kira orang tuh tahu nggak kamu jatuh cinta? Nggak tahu kan? Ketika kamu jatuh cinta, kamu berharap orang itu menjadi pacar kamu, maka harus berbanding lurus dengan sikap kamu. Sikap kamu apa? Ya kamu akan menyatakan bahwa kamu mencintai dia dong. Ya kamu kasih hadiah saat ulang tahunnya, saat kongsi Pak Caya, bilang aja ya kasih dia angpau lah gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kamu datang memberi dia sesuatu atau ngajak dia makan kah atau macam-macam. Sikap kamu menunjukkan itu sesuatu yang sesuai dengan harapan kamu mau jadikan dia jadi pacar kamu, betul? Nah, dengan Tuhan sama. Kalau kamu bilang aku berharap sama Tuhan, tapi melihat sikap kamu berbanding lurus dengan harapan kamu kepada Tuhan. Ya, aku memang berharap sama Tuhan, tapi bagaimana sikap kamu? Nah, orang Kristen seringkali tidak sama gitu ya. Orang kalau berharap sama Tuhan, orang yang punya harapan sama Tuhan, maka dia akan pasti berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Orang yang berharap sama Tuhan, dia pasti bersekutu dengan Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan, dia pasti berelasi dengan Tuhan, dia pasti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah sikapnya. Jadi aneh kalau orang bilang saya berharap sama Tuhan, suruh doa aja nggak mau. Saya berharap sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan aja nggak mau. Bilang saya berharap sama Tuhan, tapi kau nggak punya hubungan relasi dengan Tuhan, nggak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, nggak pernah berdoa misalnya dan macam-macam dan sebagainya gitu ya. Maka sikapku tidak berbanding lurus dengan harapanku dengan Tuhan. Pernah lihat ini dalam diri orang dan pernah alami ini? Seringkali kita duduk di kamar kita, lalu kita Tuhan berkati aku, berkati, kita berharap gitu ya. Tapi sikap kita jauh dari Tuhan, sikap kita menolak, tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka itu nggak nyambung namanya. Makanya ayat ini jelas sekali dia bilang, tetapi nyatakanlah, maksudnya itu nyatakanlah harapan kamu itu dalam segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Artinya doa itu doa juga bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Doa juga bicara tentang relasimu dengan Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi omong kosong kalau kamu bilang saya berharap sama Tuhan, tapi kamu nggak mau bersekutu, nggak mau berdoa, nggak mau berelasi dengan Tuhan. Untuk apa? Itu omong kosong namanya. Saudara, mari kita makin lebih baik di tahun 2023 ini. Ya, Tuhan jelas sekali pesannya. Nyatakanlah segala harapanmu itu dan keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Kalau kita orang yang berharap, ya punya harapan pada Tuhan, nyatakan dong. Punya doa dong dengan Tuhan. Bersekutu dong dengan Tuhan. Ya, berelasi dong dengan Dia. Punya hubungan pribadi dong dengan Dia. Harusnya gitu dong, ya kan? Nah, di tahun ini mari kita perbaiki ya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita tetap memiliki pengharapan di tengah kekhawatiran. Yang pertama tadi, jangan khawatir. Yang kedua tadi, tetap berharap pada Tuhan. Sekarang yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap memiliki pengharapan di tengah kekhawatiran. Yang ketiga adalah ayat 6 bagian C. Coba kita lihat di situ. Ayat 6 bagian C, ya, itu ada satu kata ucapan syukur ya di sana ya. Tetapi kalimat panjangnya masih sama. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah,
Maka yang ketiga adalah belajar terus mengucap syukur ya. Belajar terus mengucap syukur. Saya baca satu ayat lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jelas sekali di sana dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudara, mengucap syukur adalah satu sikap orang yang berpengharapan ya. Kalau engkau sudah nggak berpengharapan, pasti engkau nggak bisa mengucap syukur. Kalau hari ini engkau masih bisa bersyukur, walaupun penghasilanmu sedikit ya, mungkin nggak UMP atau nggak UMR gitu ya, penghasilanmu pas-pasan, habis bulan ya habis duit gitu ya, nggak bisa nabung. Ya sudah, kamu masih bisa mengucap syukur. Ketika kamu masih bisa mengucap syukur, artinya di hati kamu, di dalam hati kamu masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Tapi ada orang yang gajinya berlipat-lipat, berpuluh-puluh juta, saudara. Dia akan tetap merasa kurang. Kenapa? Karena dia merasa tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Dia tidak bersyukur, itu menunjukkan dia tidak punya harapan pada Tuhan. Ya. Nah, ini menarik ya. Yang dimaksud mengucap syukur di sini tidak hanya sewaktu-waktu loh. Dan juga tidak hanya dalam satu hal saja. Mengucap syukur yang dimaksudkan di sini adalah senantiasa dan terus menerus. Itu orang yang berpengharapan. Yang kedua, mengucap syukur di sini dalam segala hal, bukan dalam satu hal saja. Wah, ketika dapat berkat 100 juta, waduh, mengucap syukurnya luar biasa. Ya, ketika temanmu kasih duit 50.000, kamu biasa saja, oke, terima kasih gitu ya. Dalam hal kecil sampai hal besar mesti kita mengucap syukur. Dan dalam keadaan, segala hal dan segala keadaan. Jadi ini ada satu tanda orang yang berpengharapan, saudara. Lihat aja dia bisa bersyukur atau tidak. Walaupun hidupnya mungkin pas-pasan gitu. Banyak orang Kristen gitu ya, namanya Kristen gitu. Belum tentu dia selalu bisa mengucap syukur. Ya, yang dia tahu adalah mengeluh, bersungut-sungut gitu ya. Bahkan menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Hidupku ini kok rasanya begini aja, seret melulu. Kok rasanya aku gak nyaman gitu ya. Aku mau ingin yang lebih dari ini gitu. Lalu kita mulai, Tuhan kayaknya Tuhan yang salah deh. Kenapa sih Tuhan begitu ya? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengalami suatu yang namanya kekecewaan dengan Tuhan. Nah, kenapa engkau bisa kecewa dengan Tuhan? Karena engkau seorang yang tidak bisa mengucap syukur. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga di tahun 2023 ini kita akan belajar terus mengucap syukur dalam segala hal dan terus menerus. Amin. Amin ya. Dan ingat, tahun 2023 nggak ada yang kasih jaminan bahwa hidupmu akan baik-baik saja. Tidak ada yang kasih jaminan bahwa perjalanan hidupmu lancar-lancar saja. Nggak ada. Mungkin di tahun 2023 ini ekonomimu akan merosot. Mungkin 2023 ini hidupmu makin sulit, makin susah. Mungkin di tahun 2023 ini pergumulanmu makin berat. Masalahmu makin banyak. Penyakitmu makin kritis misalnya. Mungkin. Tapi saya katakan, jangan berhenti mengucap syukur. Amin. Saya juga nggak tahu. Saya merasa dari tahun ke tahun kesehatan saya juga makin merosot. Dulu saya nggak seperkasa yang dulu lagi. Ya, sudah rasa sangat-sangat lemah hari-hari ini. Ya, tapi saya tetap bersyukurlah. Kalau Tuhan masih kasih tenaga, ya sudahlah. Ya, saya cerita sama Bapak Ibu sebagai penutup bulan lalu ya, semua ya, saya lupa. Kami dua pergi belanja ke pasar. Kami terus terang jauh dari pasar di tempat kami sekarang. Mesti muter jauh itu. Kalau mau ke mana itu, ke belakang itu. Pergilah kami dah belanja. Semua bilang, taruhlah saya di sini, nanti kamu jalan aja beli obat dulu. Saya kebetulan mau beli obat. Jadi saya taruh dia, saya putar mobil, masuk lagi, pergi ke apotek. Nggak jauh dari situlah, kurang lebih setengah kilo lah.
Waktu saya dalam perjalanan mau belok ke parkir, saya sudah tahu saya bakal pingsan. Karena saya pernah pingsan seperti itu. Rasanya mata saya udah mulai kuning, terus rasanya sudah mulai seperti telinga juga nggak peka lagi. Saya langsung tahu saya akan pingsan ini. Cepat-cepat saya masuk parkir cepat. Saya langsung di depan apotek itu saya mundur begini sambil saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Terus saya pikir saya harus buka pintu cepat. Kalaupun saya terbaring di luar, bukan di dalam mobil gitu. Begitu saya buka pintu, satu kaki saya sudah di bawah. Ternyata saya sudah hilang kesadaran saya. Saya bangun-bangun, saya sudah dibawa dengan dompet, handphone, kunci, udah berantakan di situ. Untung ada satu bapak, dia segera tolong saya. Oh, bapak pingsan ya katanya. Oh iya, saya cepat-cepat lari masuk ke apotek itu, saya baring di situ. Saya bangun, saya sepertinya mau kehilangan kesadaran lagi. Akhirnya saya baring ada kali setengah jam di situ. Sehingga orang apotek kaget. Mereka kasih saya minum dan sebagainya. Akhirnya saya telepon contoh penulis untuk jemput naik ojek aja supaya bisa bawa mobil balik. Nah, semu lagi di pasar. Kalau Tuhan panggil saya waktu itu, goodbye lah sama semu, nggak lihat saya, gitu ya. Tapi ya sudah, dah mati saya. Kalau Tuhan mau panggil ya terserah lah. Tapi akhirnya pelan-pelan saya sadar lagi, gitu ya. Nah, saya nggak tahu sakit apa itu, tetapi saya pernah beberapa kali. Beberapa tahun yang lalu juga saya pingsannya di depan gereja ini. Itu ada restoran di depan ini yang sudah tutup ya. Saya diajak salah satu jemaat kita makan bakso di situ. Sambil makan gini, saya merasa keadaan yang sama. Saya bilang sama jemaat kita itu, tolong ya kamu sabar ya, saya mau baring sebentar. Ini saya bakal pingsan, kamu tunggu aja, pasti saya sadar lagi. Akhirnya dia diemin aja saya, begitu saya baring, saya langsung hilang kesadaran. Ada berapa menit saya nggak tahu, akhirnya saya sadar dia goyang-goyang saya gitu. Nah, yang namanya kita hidup makin lama makin merosot, betul? Fisik kita ini bukan makin kuat loh. Fisik kita ini makin merosot, apalagi yang sudah usia 70 tahun, 60 tahun. Saya baru 50-an lebih. Makin ke sana itu makin merosot fisik kita. Tapi Paulus bilang, sekalipun jasmani kami makin merosot, tapi rohani kami semakin kuat. Harusnya itu yang terjadi dalam diri kita. Kalau di dalam orang dunia yang tidak ada pengharapan, jasmaninya merosot, jiwanya juga merosot, rohaninya juga merosot. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, bolehlah fisik kita merosot, tapi jiwa kita naik. Semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam hati kita. Di tahun 2023 ini saudara, jangan takut. Hidupmu boleh merosot. Fisikmu boleh merosot. Ekonomimu boleh merosot. Kesehatanmu boleh merosot. Tapi ingat, jiwa dan rohmu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang telah berfirman kepada kami. Firman yang singkat dan sederhana, tetapi menyatakan sesuatu kebenaran bagaimana kami tetap berpengharapan di tengah-tengah kekhawatiran yang kami hadapi. Tahun 2023 ini ada banyak hal yang menakutkan, yang berita-berita yang mengerikan. Tuhan, kami tetap percaya kepada pemeliharaanmu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami semakin berpengharapan. Pengharapan kami semakin besar dan kekhawatiran kami semakin kecil. Kami tetap berharap pada Tuhan. Dan terakhir kami akan selalu mengucap syukur apapun keadaan kami. Mungkin fisik kami akan merosot. Kesehatan kami merosot. Ekonomi kami merosot. Masalah kami tambah banyak. Pergumulan kami tambah berat, tidak masalah. Tapi iman pengharapan kami akan Tuhan akan tetap kuat selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Kau berkati hamba-Mu dan semua jemaat untuk dikuatkan dalam perjalanan iman mereka sepanjang tahun ini. Haleluya.
Amin. Amin.